Banyak teori bertebaran seputar faktor penyebab gempa Cianjur ini. Awalnya para ahli dan pihak berwenang menduga gempa ini adalah akibat dari pergerakan sesar Cimandiri yang memang melintasi wilayah Cianjur, Jawa Barat. Namun perkiraan ini kemudian berubah sebab wilayah gempa yang terjadi berada cukup jauh dari sesar Cimandiri. Sementara itu, apakah titik awal gempa terjadi di wilayah Kampung Cisarua, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang? Jadi kalau publik mempertanyakan, jadi penyebabnya apa dong ya? Kalau misalnya tadi bukan sesar Cimandiri dan lain-lain itu loh, kan publik bertanya. Ya, ini yang menjadi bahan diskusi para peneliti ya, bahwa setelah dipetakan Cimandiri ternyata lebih ke atas gitu ya. Nah, mungkin saja itu adalah bagian segmen Cimandiri yang memang belum terpetakan gitu ya. Atau juga memang ini sesar yang lama tetapi tidak teridentifikasi. Atau bisa juga ini sesar baru ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Mas Heri, ini kan ada pemetaan ya wilayah untuk khususnya di Cianjur kok saya lihat ya. Nah, ini apa yang bisa digambarkan dari sini? Terutama kalau kita bicara konteksnya penyebab di gempa di Cianjur kemarin ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, bahwa epicenter dari gempa itu ternyata tidak pas terletak di sesar Cimandiri. Tetapi lebih ke atasnya. Nah, ini yang menarik ya, karena selama ini kan sesar Cimandiri sudah terpetakan dengan baik ya, tetapi ternyata terjadi gempa yang bukan di sesar Cimandiri pas di situ ya. Nah, ini menjadi bahan diskusi ya. Memang ada yang berpendapat bahwa ini sih masih rangkaian segmen Cimandiri ya. Ada juga yang bilang berarti ini adalah sesar lama yang baru teridentifikasi ya, atau bahkan ini mungkin bisa jadi sesar baru. Oke, tadi Mas Heri kan mengatakan bahwa ini bukan sesar Mandiri tapi apa istilahnya sesar lama begitu ya? Apa saya mengistilahkannya? Betul, sesar lama begitu ya? Ya, bisa jadi ini sesar lama atau sesar baru atau segmen dari sesar Cimandiri. Oke, gitu ya. nah Ada itu, tiga. Ada tiga itu tadi. Itu bisa terdeteksi atau sudah terdeteksi belum kalau pengamatan dari Mas Heri selama ini? Sebenarnya kan kita bisa mendeteksi ya kalau kita punya jaringan deformasi di situ gitu ya, dan jaringan seismik ya. Nah, tetapi kalau saat ini di kita ya, di Indonesia khususnya di sekitaran sesar Cimandiri memang belum punya jaringan deformasi tersebut. Jadi itu yang belum bisa terdeteksi sampai saat ini? Nah, akhirnya itulah yang kenapa kita tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di Cianjur. Kemarin itu kan saya sempat ke lapangan ya Mas ya. Nah, itu warga sempat mengatakan bahwa di satu titik ya, waktu itu kalau nggak salah itu di Desa Sukamulya sama satu lagi di Sarampat. Nah, warga yang di Sarampat itu mengatakan bahwa sebelum terjadi gempa itu sempat ada suara gemuruh, terus bahkan mendengar suara ledakan. Tapi berbeda Mas, waktu warga yang ada di titik lain, itu di Desa Sukamulya mengatakan enggak seperti itu, beda banget ceritanya sama yang di Sarampat. Nah, itu apa sih Mas yang membedakan kenapa kok di pusat gempa yang sama-sama di Kabupaten Cianjur nih, tapi di dua lokasi berbeda kok ada keterangan yang seperti itu yang berbeda tuh kenapa? Ya, memang kalau misalnya ketika gempa terjadi, ketika ada pergeseran bumi ya, itu wajar untuk menimbulkan bunyi gitu ya, suara. Kemudian juga kita tahu bahwa di sana kan ada juga diikuti longsor ya. Longsoran itu juga ada bunyi ya. Nah, ketika ada rumah-rumah juga yang hancur, ambruk gitu ya, itu juga bisa menimbulkan bunyi. Nah, sehingga bunyinya mungkin saja bisa lokal gitu ya, yang dekat dengan longsor ya akan mendengar ya. Kemudian pas di epicentrumnya mungkin akan mendengar. Itu hal yang wajar dan tidak semua orang mendengar ya, wajar saja. Jadi tergantung apakah titik itu menjadi epicentrum gempa atau tidak ya. Tapi orang yang mendengar itu bisa diprediksi bahwa lokasi itu menjadi titik epicentrum gempa itu. Ya, mungkin di epicentrum pasti ada bunyi kan, karena di situ energi rilis pertamanya gitu ya. Kemudian yang dekat tadi daerah longsor mungkin dia mendengar bunyi dari longsoran tanah, bisa saja. Oke, sesar yang kemudian aktif yang pada akhirnya menyebabkan gempa di Cianjur itu memang terjadi secara periodik atau seperti apa sih sebetulnya, Mas Heri? Ya, jadi kalau aktivitas sesar kemudian kegempaan itu dia biasanya ya ada siklusnya, berarti periodik ya. Ada yang namanya earthquake cycle, jadi memang akan berulang. Nah, tinggal nanti perulangannya apakah 20 tahunan, apakah perulangannya misalnya 100 tahunan. Nah, itu sebenarnya yang harus lebih dicermati. Nah, apa yang membedakan perbedaan periodik antara 100 tahun, 20 tahun, sampai 200 itu apa yang membedakan? Ya, sebenarnya yang membedakannya ya akumulasi energi yang terjadinya ya. Nah, jadi kalau akumulasi energinya perlahan ya berarti akan lebih lama gitu ya. Kalau akumulasi energinya itu lebih cepat,
berarti bisa jadi periodisasinya lebih cepat juga. Kalau gitu. untuk yang di Cianjur ini, case Cianjur gimana Mas? Nah ini yang menarik ya, sebenarnya ini belum bisa dibilang bahwa ini periodisasinya 20 tahunan ya. Seperti misalnya kemarin kan ada yang menyampaikan ya. Iya, karena kejadian gempanya sudah ada sejak tahun 2000-an. Enggak tahun 2000-an sih, sebenarnya sudah lama. Cuman terakhir kali itu di 2000-an, terus terulang kembali di tahun 2022. Nah, jadi Ada pendapat seperti itu? perulangannya itu tidak di lokasi yang sama. Berarti kan itu bukan perulangan sebenarnya. Jadi memang di sekitaran Sesar Cimandiri gitu ya, mungkin sampai ke Sesar Lembang dan ke atasnya Baribis. Nah itu ada perulangan-perulangan yang kira-kira 20 tahun gitu ya, atau lebih, tetapi tidak di tempat yang sama. Berarti artinya sebenarnya itu belum bisa mencerminkan perulangannya sekian tahun karena lokasinya tidak pas di situ. Jika bukan aktivitas Sesar Cimandiri, adakah faktor lain yang memicu gempa darat pada tanggal 21 November 2022 di Kabupaten Cianjur tersebut? Kemarin kan saya ke lapangan ya Pak ya. Saya sempat wawancara dengan beberapa warga di sana. Ini mengatakan bahwa sebetulnya kalau bicara konteksnya kegempaan itu sudah beberapa kali sih dirasakan. Cuman yang paling besar itu di tahun 2022 ini. Nah kalau dalam sistem kegempaan itu, peta kegempaan yang dimiliki BMKG, Cianjur memang masuk kategori wilayah rawan gempa atau seperti apa sih sebetulnya Pak? Iya, wilayah Cianjur itu termasuk daerah rawan gempa ya. Karena kalau kita melihat peta aktivitas kegempaan kita yang jangka panjang ya, itu memang di situ banyak sekali titik-titik pusat gempa, Mbak. Dan wilayah Sukabumi, Cianjur, kemudian Purwakarta, Bandung Barat, itu semua daerah yang banyak sekali aktivitas gempanya. Dan hanya saja kita belum memiliki peta sumber gempa di situ. Dan ini cukup mengejutkan bagi kita semua bahwa ternyata di Indonesia itu masih ada sumber gempa yang dapat memicu kerusakan besar bahkan korban jiwa, tetapi belum terpetakan. Ini yang mengejutkan kita bagi para ahli. Itu termasuk dalam kondisi yang di Cianjur juga, ini belum terpetakan begitu Pak? Iya, belum terpetakan. Hanya kalau kita menyebutnya itu bagian dari zona sistem sesar Cimandiri, ya. Jadi begitu. Meskipun titiknya itu tidak tepat di jalur sesar Cimandiri, tapi kita menyebut masih di dalam zona sistem sesar Cimandiri. Berarti bisa disimpulkan dong Pak bahwa penyebab gempa kemarin ini bukan disebabkan karena sesar Cimandiri. Karena kan awalnya kan narasinya ke sana kan? Kalau sesar Cimandiri existing dalam peta itu tidak. Tetapi dalam ilmu geologi itu sesar itu bisa berubah zona ya. Jadi memang kalau melihat penilaian saat ini secara pribadi kami masih menilai ini sebagai sumber gempa di zona sistem sesar Cimandiri. Ini sebelum terjadinya gempa sempat mendengar suara gemuruh, terus kemudian ada seperti suara ledakan. Itu menurut pengakuan warga ya Pak ya. Yeah. Tapi warga di tempat lain dengan di lokasi yang sama itu bilangnya nggak pernah ada dengar seperti itu. Itu apa yang membedakan ya Pak ya? Iya, berarti yang dekat, yang mendengarkan itu dekat sekali dengan pusat deformasi. Jadi deformasi batuan itu kalau dangkal itu bisa seperti dentuman, bisa seperti ledakan, bahkan ada yang seperti petir, ya, seperti yang terjadi di tahun 2014 di utara Gunung Merbabu. Itu gempanya sangat dangkal, sekitar sekilometer. Itu warga mendengar seperti ledakan petir. Itu artinya energi itu yang lepas dari pusat patahan batuan itu benar-benar saking kuatnya itu berubah menjadi gelombang suara dan sebagian menjadi gelombang cahaya. BMKG menjelaskan Cianjur masuk dalam kategori kawasan yang rawan gempa. Struktur tanah di Cianjur yang bersifat lunak, kemudian mayoritas rumah warga ini tidak sesuai dengan standar tahan gempa dan dangkalnya kedalaman gempa yaitu 10 km di darat. Ini yang menjadi faktor penyebab kenapa gempa di Cianjur beberapa waktu yang lalu menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Peristiwa di Cianjur menjadi refleksi kita bersama. Perlu adanya mitigasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang rawan gempa sehingga kejadian seperti di Cianjur tidak terulang kembali, mulai dari kerusakan bangunan yang sangat signifikan hingga menimbulkan korban jiwa.
Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.